Oke, kita ulang ya tadi sempat terputus, tidak terekam. Jadi kita mau review bulanan year on year untuk di bulan April BCA kali ini ya. Total asetnya ada di angka 1.400 triliun, jadi mengalami peningkatan ya. Dari sisi apa namanya aset yang tumbuh stabil ya, plus 59%. Total kreditnya juga naik dan bagus sekali, penyaluran kreditnya naik double digit ya di 12,8%. Ya, penyaluran kreditnya tumbuh cukup agresif ya di sini ya. Jadi BCA melihat peluang eh, besar ya di sini ya dari pertumbuhan ekonomi mungkin ya. Jadi dia agresif di double digit buat menyalurkan kredit. Kemudian dana pihak ketiganya ya itu masih positif, trennya naik 4,4% ya. Kasanya naik ya. Walaupun ada nurun di deposito ya sekitar min 27% ya. Ya artinya ini shifting dikit ya atau pindah ke tabungan mungkin. Plus juga tantangan pemerintah yang masih banyak mengeluarkan apa namanya mengeluarkan surat utang negara ya. Jadi banyak nasabah yang mungkin shifting sebagian dananya ke pihak negara tadi ya atau surat utang negara. Kemudian di sini modalnya makin kuat ya, ekuitas dari 221 ke 242 naik ke double digit ya, hampir 10%. Nah, ini kita cukup garis bawahi juga ya yang di bagian ini. Di bagian laba bersihnya year to date-nya dia naik 17,4% ya. Mungkin di April itu ada faktor lebaran ya. Lebaran jadi ekonomi cukup gerak ya. Kemudian juga ada Imlek. Jadi ulang tahun BCA juga ya di Februari. Jadi makin solid promo-promonya. Makanya di situ laba bersih eh, kemudian meningkat. Kemudian dari NII-nya net interest income itu 6,6% ya naik di 26 cukup tinggi ya. CKPN pencadangan kredit di sini nah perlu kita bahas di sini ya min 2,8%. Artinya di sini nggak bukan berarti nggak bagus, artinya kualitas kreditnya membaik. Kenapa? Karena bank sedikit semakin sedikit mencadangkan kerugiannya ya, jadi dia makin percaya diri manajemen bahwa penyaluran kreditnya atau kemungkinan macetnya itu semakin kecil. Jadi ini bagus ya angka ini, laba operasional naik 16% double digit lagi ya. Artinya apa? Semakin efisien dan lain-lainnya, komitmen dan kontingensinya plus angka 2%-nya stabil. Penghasilan komprehensif lain, nah ini perlu kita garis bawahi juga ya. Di April itu ada rugi 888 miliar ya. Kemudian di April 2025 untung jadi 624 miliar ya. Jadi ini bagus sekali. Oke, mungkin itu saja review kita ya. Mungkin kita perlu lihat juga dari realnya di lapangan, di kota kita masing-masing, BBCA atau kualitas Bank BCA ini bagaimana pelayanannya. Saya sebagai nasabah ya kebetulan nasabah prioritas juga cukup bagus ya. ATM sekarang di kota saya semakin banyak bertambah di Indomaret, Alfamart, di minimarket market tadi ya. Jadi saya lihat kepercayaan diri untuk menjangkau kasa murah dan menjangkau pelanggan lebih banyak ya. Mobile app atau BCA-nya cukup mudah dimengerti ya dan simple. Jadi ini peluang BCA dan juga ada pergantian ya kalau nggak salah di 1 Juni pergantian direktur utama ya di BCA. Oke, mungkin itu aja dari saya reviewnya. Semoga bermanfaat.